Welcome to my channel Umi Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak? Perkenalkan, nama saya Umi Nur Hasanah, guru SDN Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Tri Agus Suprapti dan Ibu Suci Rahayu. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ini adalah tujuan aksi nyata, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ukur sebagai tolak ukur aksi nyata saya, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas. Masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan sebagai berikut. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain, pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu dari sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Umi Nur Hasanah, SDN Panggung, calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SDN Panggung yang saya hormati, marilah pertama kali kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Marilah rasa syukur kita wujudkan dengan bilisan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sapaan Nabi di dalam dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini dari Ibu Umi Nur Hasanah sebagai guru penggerak akan memaparkan tentang budaya positif. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai acara pada pagi hari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pemaparan dari Ibu Umi Nur Hasanah sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan bisa berjalan baik dan lancar. Amin. Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Umi Nur Hasanah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati
kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kantor ini dengan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman keislaman dan nanti sampai akhir nanti zaman keislaman seperti yang kita alami saat ini. Selanjutnya saya di sini dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu semuanya, saya melakukan kegiatan ini dikarenakan adanya tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan. Kita di era globalisasi ini atau sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka ini, kita dituntut banyak melakukan perubahan yang mana membawa kita kepada anak didik kita menjadi anak yang berkarakter Pancasila. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat datang kami ucapkan sekali lagi dan ucapan terima kasih saya haturkan yang sangat sebesar-besarnya. Mari kita bawa SD kita tercinta ini. Nah, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, sekolah yang kita banggakan, sekolah yang mana kita harapkan anak didik kita menjadi siswa-siswi yang berkarakter, siswa yang berbudaya positif, tidak hanya selama kita mendidik di SD ini, bahkan sampai nanti mereka dewasa dan sampai mereka menjadi orang tua kelak, mendidik putra-putrinya kelak. Selanjutnya, saya di sini sebagai seorang guru penggerak atas bimbingan fasilitator dan mengajar praktek. Nah, kami di sini dibimbing oleh fasilitator oleh Ibu Tri Agus Suprapti dan selanjutnya kami juga dibimbing oleh guru praktek kami Ibu Suci Rahayu. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu konsep utama budaya positif. Sebenarnya kita sebagai seorang guru sudah melaksanakan apa yang diajarkan di sini, tapi mungkin kita tidak tahu apa itu namanya. Dan dari program guru penggerak ini kami mendapatkan ilmu dan kami diharapkan untuk memaparkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima positif kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itulah Bapak Ibu semuanya nanti yang akan kita bahas. Konsep utama budaya positif itu ada 7 tersebut. Selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang semula dulu kita menggunakan kurikulum 13 dan sebelumnya KTSP. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan di era abad 21 ini ada yang perlu kita pelajari dan perlu kita dalami adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam pembelajaran paradigma baru ini,
pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang mana di murid itu tidak dituntut dalam satu kelas. Itu hanya fokus satu pelajaran, arahnya misalnya anak dituntut hanya dalam satu arah, misalnya harus menjumlahkan, harus menghafalkan, tidak. Tapi anak itu mempunyai kebebasan, terdiferensiasi, bisa dibeda-bedakan. Misalnya kalau saya itu di kelas 1, itu anak ada yang sudah mampu membaca, dia bisa beri di tugas yang lebih sesuai dengan batas kemampuannya. Tapi karena dia ada sebagian anak yang belum bisa membaca, makanya ada tugas tersendiri. Misalkan ada dalam pembelajaran PKN, anak itu yang satu disuruh menyebutkan, misalnya disuruh menghafalkan Pancasila. Terus yang satu dia sukanya menggambar, dia dikasih aja gambar Pancasila lalu disuruh mewarna. Terus ada satu lagi, misalkan ada dia disuruh menyebutkan lambang-lambang silanya. Jadi sesuai kemampuan anak, tidak harus sama, ya. Jadi anak, karena kita itu menuntun sesuai batas kemampuannya, bukan kita mencetak dia, tapi kita menebalkan, sebagai amal menebalkan garis-garis putus yang harus kita tebalkan tadi, karena anak sudah punya bakat tersendiri, ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi di dalamnya, ya anak, ya ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya. Di dalam dimensi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila tersebut, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah dimensi yang paling utama, yang mana anak itu harus berakhlak mulia dan mempunyai banyak sisi positif dari segi ketakwaan. Kalau dasarnya orang itu sudah takwa, pasti dia itu bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Lalu selanjutnya, dimensi yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Ketika berkebinekaan global ini, anak-anak dituntut untuk mengetahui di negara kita, negara Indonesia ini beraneka ragam budaya yang harus kita lestarikan, ya. Budaya itu ya beraneka ragam. Misalkan mereka berasal dari Jawa, berarti punya budaya sendiri. Dari suku manapun, ya, di Indonesia itu banyak sekali suku, ya. Dan selanjutnya ada mandiri, dimensi profil pelajar Pancasila yang mandiri. Anak-anak, kita menuntun anak-anak supaya dia itu bisa mandiri dalam tugas-tugasnya, mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Misalkan di kelas karena saya di kelas 1, jadi anak-anak itu misalkan setiap pelajaran olahraga mereka diajarkan untuk berganti baju. Yang semula pakai olahraga, dia ganti baju pakai seragam merah putih, latihan memasukkan kancing, latihan pakai sepatu, dan lain sebagainya. Dimensi selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, pada dimensi profil Pancasila kali ini, bergotong royong, mereka dituntut jika melaksanakan sesuatu hal itu dilaksanakan bersama-sama. Jika pekerjaan mereka laksanakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan mereka tidak bercerai-berai. Pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan menjadi cepat terselesaikan. Dimensi yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, sebagai pelajar Pancasila, mereka juga dituntut, bahkan sebenarnya bukan mereka, tapi kita dituntut untuk membimbing mereka, membawa mereka agar mereka bisa berpikir kritis, bernalar kritis. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka terima dari bapak ibu guru, orang tua, bahkan di lingkungannya, mereka
mensikapi secara pribadi masing-masing. Dan dimensi yang terakhir yaitu kreatif, ya, kreatif di sini. Dan pokoknya semuanya itu yang dituntut Bapak Ibu gurunya sebagai among putra putri kita di sekolah, karena kita sebagai guru bukan mencetak tapi menebalkan apa yang mereka sudah miliki dari sejak lahir. Memang pembawaannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa, oh kamu harus pandai membaca puisi, kamu harus pandai menyanyi, kamu harus pandai voli, kamu harus pandai apa dan apa selainnya. Tidak. Tapi apa? Kita menebalkan garis-garis tipis yang sudah ada dalam diri mereka. Ya, budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sudah tentu ini Bapak Ibu semuanya ya, kata disiplin itu pasti tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Kita dituntut misalnya seperti saat ini kita dituntut jam 6:30 harus sudah ada di depan menyambut putra putri kita. Kita dituntut besok pagi, ibu-ibu ya harus karu-karuan ya toh. Di rumah sudah mempersiapkan apapun yang harus disiapkan di rumah, harus segera berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Anak pun juga sama, dengan disiplin ini maka mereka dituntut harus pagi sudah menyiapkan semua peralatannya untuk berangkat ke sekolah dan siap untuk belajar dengan segala peraturan dan segala aturan di sekolah. Ya, ini makna disiplin tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah, nah ini perlu digarisbawahi, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Itu tanggung jawab kita dari dulu sampai sekarang, ya itu memang tanggung jawab kita. Tapi sekarang lebih ada penekanan lagi karena adanya kurikulum merdeka ini. Jadi kita dituntut lebih semangat lagi untuk mendidik mereka agar mereka lebih memiliki motivasi dirinya untuk selalu belajar dari dirinya masing-masing. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya ancaman, maupun tanpa adanya hukuman. Jadi misalkan mereka mengerjakan sesuatu ataupun mereka bisa mendapatkan prestasi di kelasnya, prestasi akademik di kelas ataupun di lingkungan ataupun mungkin di tingkat kecamatan, itu bukan karena Rengko sinau sing tenangan ya, Rengko nek juara 1 di lomba cerdas cermat akan saya beri uang 100.000. Tidak seperti itu. Atau lagi begini, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, nek orang kita ono wengko. Nah, tidak seperti itu juga. Ya, jadi itu harus anak-anak belajar itu dari dorongan intrinsik dari dirinya sendiri, ya, tanpa ada sogokan, imbalan, ancaman maupun hukuman. Dan kita harus berbicara kepada anak-anak itu lebih sopan karena tidak sama dengan zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa jewer, kita bisa ngudok, awake dhewe sama orang karu-karuan. Zaman dulu itu memang ya seperti itu, tapi sekarang eranya sudah tidak sama lagi. Kebutuhan dasar manusia. Sadar atau tidak sadar, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kalau nggak hidup berarti harus laku ya.
manusia itu bertahan hidup di mana dia membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan makan, membutuhkan pakaian. Itu sudah tentu. Lalu kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang di sini manusia, anak-anak pun juga sama. Dia membutuhkan kasih sayang di keluarga terutama ya. Lalu selanjutnya di sekolah dan lingkungan sekitar. Misalnya ada anak-anak yang di sekolah itu kadang muka ribatore. Itu belum tentu karena dia itu karena mungkin dia kurang kasih sayang. Nah, lalu selanjutnya penguasaan. Nah, kebutuhan dasar penguasaan ini biasa kita atau mereka lakukan itu di lingkungannya. Nah, penguasaan contoh kalau orang tua misalnya penguasaannya sebagai ibu, jam sekian memerintahkan apa tugas di rumah, kamu jam sekian ini apa. Kalau di sekolah penguasaannya sebagai guru, kamu memerintahkan kepada kalian Anda semuanya mereka kepada murid-murid Anda untuk mengerjakan tugas atau apa. Lalu sebagai murid pun mereka juga ada jiwa penguasaan di sini. Kadang dia ingin menguasai kelas, konsolnya tak perintah ini misalkan. Wes nyapu, wes ini, misalkan ada juga seperti itu. Lalu kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan mereka itu juga membutuhkan kebebasan. Dalam arti murid-murid kita membutuhkan kebebasan. Mereka bebas dalam belajar, mereka bebas dalam berkreasi di dalam kelas, di rumah dan di lingkungannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada mereka. Kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Mereka tuh ingin belajar dengan gembira. Kita juga mereka belajar dengan nyaman. Lalu motivasi perilaku manusia itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pasti saya berangkat ke sekolah tujuannya dari rumah tadi apa? Mungkin tujuan dari rumah tadi memang kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru. 2, tujuan kita adalah memang kita di sini itu memang bekerja. Ya, itu mungkin tujuan itu kita berbeda-beda. Anak-anak pun juga sama. Ya, sama. Pokoknya setiap manusia itu mempunyai motivasi perilakunya masing-masing. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, motivasi di sini ya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid-murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi saya harus berangkat pagi ini, kalau tidak begitu nanti saya dihukum sama Pak Hafid, misalkan seperti itu ya. Saya harus mengerjakan PR ini karena nanti kalau tidak Bu Hanif marah-marah, bisa seperti itu. Ini karena motivasi ekstrinsik. Orang mana, anak mana yang suka dihukum pasti tidak mau. Dia akan berusaha keluar dari lingkaran hukuman itu tadi, karena namanya dihukum itu tidak nyaman. Bahkan mereka melihat yang dihukum, aku ojo sampai nglakoni ngono kuwi ben ora dihukum. Lalu yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi selanjutnya orang melakukan sesuatu itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak nang sekolahan, anak-anak biasanya. Aku nang sekolahan kok tak ndang nyapu, kelasnya tak robosi. Kok nek guru datang, Bu, saya tadi loh yang membersihkan kelas. Ada yang seperti itu. Ya, orang itu berbeda-beda. Ini motivasinya. Murid melakukan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau sudah lahir dari dirinya sendiri, mereka tidak perlu dipandang orang lain. Aku
dewe misalkan, atau aku lo sing pinter dewe, atau aku yang bagaimana. Tidak ada aku seperti itu, tidak ada ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Hanya pokoknya aku berjalan sesuai dengan langkahku, sesuai dengan kemampuanku. Entah orang lain berkata apa, siapapun bapak ibu guru, orang tua atau temanku, dia tidak menghiraukan itu. Yang penting saya ingin menjadi orang yang baik dan menjadi diri yang lebih baik. Nah, biasanya di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, ya, motivasi yang terbaik untuk anak-anak ini apa Bapak Ibu semuanya? Motivasi dari ekstrinsik atau intrinsik? Dari intrinsik, ya, terima kasih. Berarti itu semuanya motivasi kita kepada anak-anak kita. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya dulu juga bingung ya, konsep disiplin kok dengan identitas gagal itu bagaimana? Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama itu adalah hukuman. Ini ada dua ya Bapak Ibu semuanya, hukuman. Mengapa hukuman ini dikatakan konsep identitas gagal? Yang pertama itu adalah menyakitkan. Ketika kita menghukum anak, dalam hati kecilnya itu banyak yang kita sadari, mereka itu sakit hati, menyakitkan. Orang kalau dihukum itu sakit hati, ya. Saya pun juga sama, ya. Lalu selanjutnya yaitu tidak nyaman. Ketika dihukum, anak-anak disuruh berdiri di depan. Apa mereka nyaman ditonton dengan sejumlah murid teman-temannya semuanya? Tidak, iya. Lalu selanjutnya murid takut. Kadang anak itu aku harus ngerjain PR gak iso, akhirnya juga iso ngerjain nih. Aku pun ya akhirnya dihukum. Dia tuh kalau berangkat ke sekolah tuh kadang tuh ada yang takut. Gue poneh pelajaran matematika, mau besar. Iya itu biasanya dia itu takut. Aku iso garap apa menakutkan, namanya hukuman. Ya. Lalu memaksa. Nek namanya dihukum, entah siapapun dari jajaran dari sekolah sampai desa sampai pemerintahan pun, namanya orang dihukum itu memaksa, dipaksa. Mbok di kepolisian ya, kowe gelem tak lebok nih gini. Terus anak pun juga sama, ketika mereka melakukan kesalahan, mau tidak mau awakmu nek melakukan kesalahan ini ya harus begini, ya seperti itu, ya memaksa, pasti memaksa mereka harus begini juga. Lalu lanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Adanya hukuman ini akhirnya kadang membuat anak itu kadang tidak jujur. Ditanya misal, kamu tadi ngambil ini ya, kamu tadi ngambil uangnya ini ya, tidak mau jujur. Karena apa? Ya ini tadi alasannya karena ada hukuman. Dan yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Ketika mereka sudah dihukum, aku tangan koyok ini, aku seperti ini, mereka merasa rendah diri. Konsep disiplin dengan identitas yang kedua yaitu penghargaan. Biasanya kita sering melakukan ini, penghargaan ini. Mengapa? Mengapa kok ini bisa dikatakan gagal? Karena kurang efektif, tidak efektif adanya penghargaan ini. Anak yang sudah pernah menghargai, oh aku dapat seperti ini aja sudah mendapat hadiah kayak ini. Dengan karakter anak yang dia sudah mampu, oh ini harus cukup, itulah dikatakan tidak efektif. Lalu yang kedua yaitu merusak hubungan. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Ditunjuk itu misalkan misalkan yang mengacungkan tangan itu ada 1, 2 anak jelas gurunya ngerti sing pertama kui mau. Nah akhirnya ya itu tadi ada iri hati. Terus ada anak misalkan bisa menjawab, tak kasih uang 500.000 atau 100.000 atau berapa, aku sing itu ya kuwi jadine jadone aku sing jawab. Nah timbul iri dalam diri anak tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah mematikan kreativitas. Itu hampir sama dengan yang tidak efektif tadi ya. Akhirnya kalau saya dengan kemampuan aku mesti iso itu kuwi gitu loh. Lalu yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, sudah sebenarnya sejak kurikulum 13 ya,
itu tidak boleh meletakkan ranking di dalam rapot mereka. Karena apa? Itu berefek kepada anak yang tidak mendapatkan. Nah, akhirnya dia hanya merasa itu tadi, hampir sama dengan murid, menjadi rendah diri itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Karena dia merasa tidak mampu, sehingga mampu tadi, merasa tidak mampu, yes, merasa sangat berkecil hati. Itulah hak mereka. Makanya seperti ranking itu tadi tidak boleh diterapkan di dalam rapor. Konsep yang selanjutnya adalah konsep disiplin, konsep budaya berdasarkan adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi yang gagal tadi apa Bapak Ibu tadi? Hukuman dan penghargaan. Lalu di sini yang konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi. Nah, mengapa dikatakan konsekuensi? Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Biasanya ini konsekuensi itu kalau jika anak misalkan melakukan sebuah kesalahan atau apa, diberikan konsekuensi, yaitu jangkanya hanya di situ saja, hanya jangka pendek ini masih ya, nanti masih berkelanjutan lagi. Lalu yang selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Ketika kita sudah melakukan istilahnya pembinaan terhadap anak atau apa, itu tidak selesai hanya di situ. Tapi misalkan hari ini sudah meningkat, besok kita lihat sudah ada perubahan atau belum, dan besoknya lagi anak itu sudah berubah apa belum. Pokoknya jangan hanya berhenti hanya kita memberikan pemahaman atau memberikan binaan kepada anak, cukup di situ sudah selesai, kita sudah tidak melihat anak tersebut lagi, tidak, tapi masih tetap kita perlu monitoring secara berkelanjutan. Nah, ada stimulus, ada respon. Anak itu ditanya, mengapa ya? Mengapa kamu terlambat? Misalkan berangkat ke sekolah, seperti kemarin ada anak yang ibunya dirawat di rumah sakit loh. Nya boleh, awakmu kok budale Eri? Bu, karena saya tadi malam di rumah sakit. Jadi pulangnya baru pagi ini tadi. Saya tergesa-gesa berangkat ke sekolah dan akhirnya saya terlambat. Lalu respon dari Bapak Ibu, tidak apa-apa, karena kamu merawat ibunya di rumah sakit. Ya. Dan selanjutnya, pokoknya namanya respon ya, jawaban dari ibu berapa? Pokoknya yang positif dan semoga ibunya lekas sembuh, itu responnya. Lalu yang selanjutnya, murid menghormati peraturan. Di dalam konsekuensi, anak-anak akan lebih menghormati peraturan. Yang kelima yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ketika anak sudah ditanya, misalkan tadi gini, kamu ada apa di sini? Saya mengerjakan PR, Bu. Nah, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam saya baru dari rumah nenek kemalaman, akhirnya tidak belajar. Pagi pun juga tidak bisa mengerjakan. Terus saya, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Iya, Bu. Dan selanjutnya ya. Setelah dia ditanya dan selanjutnya dan ditanya terus dari dirinya, motivasi dari dirinya sendiri, akhirnya dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Walaupun dia tidak mengerjakan PR, tapi kita jangan sekali-kali menyalahkan mereka tidak mengerjakan, tapi berilah motivasi mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang kedua, ketiga kalinya. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yang kedua, pertama tadi konsekuensi, yang kedua restitusi. Di dalam restitusi ini, pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jika ada anak yang mematahkan pensil temannya, maka lalu apa? Misalkan, apa Din, kalau kamu sudah mematahkan pensilnya Randy, misalkan seperti itu ya. Ya, anak itu saya nanti akan menggantinya, Bu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain, tidak cenderung menyalahkan, terus tidak ya. Terus selanjutnya teori kontrol dirinya, memegang kontrol.
ya, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi dari dirinya sendiri, kalau ada masalah itu dipecahkan sendiri dengan bantuan pertanyaan Bapak Ibu guru. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena mereka tidak disalahkan tersebut, tidak apa-apa. Akhirnya mereka bersemangat memperbaiki kesalahan karena Bapak Ibu gurunya tidak cenderung hanya marah-marah dan marah. Konsep disiplin. Di dalam konsep disiplin ada pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara yang menanamkan disiplin apa Bapak Ibu, disiplin positif pada murid, ya. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Sedang pengertian restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu mampu untuk mengetahui ketika saya sudah berbuat salah, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dirinya. Sedang ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau saya salah harus seperti ini, tidak, tapi namun belajar dari masalah. Kalau misalkan anak tidak membawa atribut sekolah, anak tidak, hari ini saya tidak membawa. Kalau tidak membawa itu berarti saya tidak sama dengan teman-teman saya, mereka dengan berpakaian rapi tapi saya tidak. Karena kesalahan itu mereka timbul, oh besok dari sejak malam saya sudah persiapkan atribut saya supaya lain kali saya tidak sampai ketinggalan atribut-atribut yang harus saya siapkan untuk berangkat sekolah. Ciri restitusi yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ya, ketika ada anak misalkan main sepak bola jelalah nendang kenaan nih butunge koncone utawa kenaan dengkule koncone. Temannya sakit hati ketika kena itu, tapi dalam sebuah permainan kalau dia merasa berbuat salah walaupun tidak sengaja tetap salah, mereka itu harus minta maaf, yaitu tadi untuk memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran bukan paksaan. Kalau anak sudah melakukan suatu kesalahan, misalkan tadi tidak mengerjakan PR atau tidak membawa atribut peralatan sekolah tadi, anak-anak ditawarkan, anak-anak, kalau kamu hari ini tidak membawa ini atau tidak pakai topi, ditawarkan, apa besok lagi kamu seperti ini? Tidak, ya seperti itu contohnya dulu. Anak itu ditawarkan saja, jangan dipaksa. Mau sesoknya kudu gowo, tidak. Tapi dengan bahasa yang lain, sebenarnya sama Bapak Ibu semuanya, sama, hanya ditawarkan saja dengan bahasa yang lebih luas gitu aja. Selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, anak itu dituntut untuk apa? Melihat pada dirinya masing-masing. Jadi dari pribadinya masing-masing. Lalu yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, dari karakter anak tersebut bukan hanya tindakan saja. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada karakter tadi. Ya. Selanjutnya perbedaan apa ya Ibu? Contoh kasus ini siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada ya Bapak Ibu ya anak-anak yang seperti ini. Ya. Nah, perbedaannya di sini kalau kita itu dalam hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Gak mencari perle, untuk orang oleh ngadu bendera, ayo hormat sama bendera selama 10 menit. Lalu guru marah dan akhirnya murid menjadi takut. Poneh gurunya karo lilik, ya. Ya, lalu lanjutnya konsekuensi.
Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan 3 kali lipat. Tugas di rumah adalah menyalin tulisan ini misalkan gitu ya. Terus anak itu tidak mengerjakan, lalu bapak ibu gurunya di sekolah begini, karena kamu tidak mengerjakan, kamu tadi malam di mana? Bahwasanya di rumah itu waktunya lebih panjang. Kalau begitu nanti besok tulis lagi sebanyak 10 atau berapa kali gitu ya. Lalu selanjutnya, guru tegas murid menghormati peraturan. Di dalam konsekuensi, guru tegas murid menghormati peraturan. Jadi ketika kita beritakan kepada mereka, kita harus dengan bahasa yang apa? Yang bagaimana Bapak Ibu coba? Iya, yang lebih. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya restitusi. Nah, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi kalau konsekuensi itu juga termasuk identitas sukses. Iya. Lalu di sini ada restitusi juga. Guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi namanya keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri. Kalau nek kita sebagai orang Islam biasanya saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan kita satu itu adalah Allah. Jadi yakin, yang namanya keyakinan itu timbul dari intrinsik dari dirinya sendiri. Kita tanya nanti penyelesaiannya apa, atau poin dari timbul dari pribadi anak sendiri. Lalu yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Karena guru itu terbuka, guru itu tidak marah-marah, guru memberikan motivasi dan memberikan bimbingan kepada mereka. Akhirnya siswa itu lebih menghormati dirinya dan orang lain, tidak cenderung hanya menyalahkan diri sendiri. Bahkan tadi dikatakan anak itu hampir lupa dia tadi melakukan kesalahan apa, tapi dia senang karena dibimbing oleh gurunya setelah melakukan kesalahan. Ya, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi itu adalah yang pertama menghukum. Kita sebagai guru biasanya pertama itu adalah menghukum. Yang kedua, kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak? Mungkin kadang kita tidak sadar, tapi kalau saya sadar, saya sering melakukan seperti ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita sebagai teman. Kita juga sering kan sebagai teman, walaupun kita murid kita juga melakukan itu. Lalu pemantau, kita sebagai pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima ini yang sering Bapak Ibu laksanakan, kita terapkan kepada anak didik kita itu apa juga? Menghukum, ya. Saya juga seperti itu, iya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebagai teman, iya. Terima kasih, iya. Memang 5 posisinya ya seperti itu. Ada kalanya kita sebagai penghukum, ada kalanya kita pernah juga pembuat rasa bersalah, dan teman, pemantau, serta sebagai manajer. Ya. Dari sini contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Dari kelima tadi kita sebagai apa tadi? Kadang saya juga sering menghukum, kadang juga sering membuat mereka itu merasa bersalah. Iya, itu pernah saya lakukan semuanya. Mungkin yang terakhir kadang kita tidak tahu itu apa ya maksudnya. Apa kita masuk di mana ya? Nah, yang menghukum di sini. Nah, contohnya di sini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan. Biasanya kalau kita lagi marah mau menghukum, nggak mungkin kan kita dengan bahasa patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan, nggak seperti itu. Pasti kita bahasanya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan. Ya, jadi anak akhirnya mengharap. Ya. Ya, lalu selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya berapa kali Bapak harus beritahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, kamu mengapa melakukan seperti ini? Saya tidak enak sama ibu kepala sekolah. Contohnya seperti itu. Saya tidak enak. Kamu jangan ramai anak-anak. Saya tidak enak melihat guru-guru yang lain. Nah, contohnya seperti itu.
Yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Ayolah yang tertib buat Bu Guru. Ayolah yang tertib buat Bu Guru. Bangga kali ini. Bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kita sebagai teman kadang anak-anak melakukan apa? Ya tidak apa-apa. Terus kadang tidak apa-apa, tapi besok lagi jangan diulangi lagi ya. Ya seperti itu. Lalu sebagai pemantau, nah kamu sudah melanggar apa? Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Ini kalimat yang biasa adalah pemantau. Kalau dalam manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut Bapak Ibu dari kelima ini mana yang paling tepat kita laksanakan atau kita praktekkan untuk anak-anak kita? Kalau kita di satuan pendidikan, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kita sebagai pendidik di satuan pendidikan setingkat sekolah dasar, karena siswa kita itu masih siswa di anak-anak. Nah, menurut saya posisi kontrol yang lebih tepat itu ada sebagai teman, karena kalau sebagai teman anak-anak itu akan merasa nyaman. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Jupri. Ya, sebagai teman. Ya bagus juga sih sebagai teman juga. Tapi terkadang memang kita harus posisikan ya, kadang sebagai teman, tapi tidak selamanya kita sebagai teman juga ya Bapak ya. Kadang kita juga ya kadang kala ya menghukum juga kadang kala, tapi sistemnya tapi jangan seperti itu. Kita pakai sistem yang lebih baik ya Bapak ya, dengan pakai manajer di sini ya. Walaupun kita sebagai teman, kita juga dikit-dikit kita masukkan kalimat yang seperti itu. Walaupun kalau kita sudah dekat, kita sudah sebagai teman anak-anak kita, pasti mereka bisa menerima apa yang kita ucapkan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, perbedaannya sekarang ini. Mengapa keyakinan kok tidak peraturan kelas? Nah, sebagai pemantapan untuk semuanya, ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu semuanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Supaya apa Bapak Ibu? Iya, keamanan untuk keselamatan. Ya. Lalu yang pemantapan yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus cuci tangan setiap saat. Itu untuk apa? Kalau kita pakai masker terus cuci tangan, itu untuk apa fungsinya? Untuk menjaga kesehatan. Jadi kata kuncinya tadi ada untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Nah, ini adalah sebuah contoh, sebuah keyakinan. Itu bukan peraturan ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sudah berapa bulan ini ya, saya melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Kita tanya kepada anak-anak aturan-aturan di dalam kelas yang harus mereka patuhi dalam keseharian di kelasnya, di kelas 1, utamanya di kelas 1 karena saya ngajarnya di kelas 1. Dan kalau sudah seperti itu, lalu saya lanjutkan dengan merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Karena apa? Kalau peraturan itu anak-anak ngomongnya masih
panjang, lebar. Nanti kalau ketemu bu guru harus menyapa ya. Nanti kalau sama temannya nggak boleh peraturan. Coba anak-anak, apa peraturan yang harus kita lakukan? Anu bu, di sekolah gak boleh jiwet koncone. Nah itu apa namanya? Terus kalau misalkan ya kita pada lebih spesifik dirinya, kita apa sama temannya tidak boleh apa gitu, itu namanya saling menghargai. Jadi karenanya harus menuliskan kata positif saling menghargai. Nah ketika sudah merumuskan peraturan, lalu saya bersama anak-anak menempelkan keyakinan kelas itu untuk bisa dilihat anak-anak bersama-sama dan mereka bisa melaksanakannya secara pribadi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tadi ketika saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa kelas 1, inilah hasilnya wujud dari keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak kelas 1. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga yaitu saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat adalah saling menghormati. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Ketujuh, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan yang terakhir adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi wujud dari keyakinan kelas ini kalimatnya semuanya harus kalimat positif. Tidak boleh dilarang atau apa, itu tidak boleh. Namanya keyakinan literasi itu lebih universal dan kalimatnya berbentuk kalimat positif. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih umum, tidak spesifik, lebih dijelaskan secara rinci, tidak lebih abstrak. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal ya tadi ya. Lalu yang ketiga dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu tadi ya. Tadi sejumlah keyakinan yang sudah saya buat tadi sebagai contoh semuanya bentuknya kalimat positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak, yang penting anak itu paham, diglobalkan jadi satu. Kayak tadi misalkan nanti kalau ketemu guru harus menyapa, kalau ketemu temannya harus menyapa, atau bagaimana bilang kalau izin bilang permisi. Itu nama kalau ada temannya sedang bicara harus diam. Itu namanya satu, saling menghormati. Jadi lebih universal dan dibuat sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak tersebut. Karena namanya jiwa pelupa itu bukan hanya orang tua, anak pun kadang juga lupa. Dan selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi keadaan sekolah agar mudah diterapkan. Misalkan anak-anak setiap sekolah kelas 1 misalnya, anak-anak setiap anak harus membawa HP. Tidak seperti itu ya, tidak bisa kelas 1 membawa HP. Ini kelai kadang ku ya, sik rong karuan sing didelok ki apa ya. Makanya harus disesuaikan. Atau anak-anak setiap sekolah harus apa? Misalnya membawa apa yang anak-anak itu tidak mampu. Anak-anak harus misalkan membawa pensil yang seperti ini atau bagaimana, tidak. Tapi dikondisikan sesuai keadaan kelas tersebut, keadaan sekolah tersebut. Lalu yang terakhir adalah namanya keyakinan kelas itu semua warga kelas atau sekolah. Kalau sekolah kan berarti keyakinan di sekolah, lebih umum di sekolah ya. Tapi kalau di kelas, keyakinan kelas itu dibuat seluruh warga kelas, dilibatkan saat membuat. Kalau keyakinan bisa juga dibuat keyakinan sekolah ya. Kalau keyakinan sekolah jadi seluruh anak, seluruh anggota komite, seluruh guru beserta kepala sekolah dikumpulkan, kita membuat keyakinan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas jadi semua anak-anak dan guru semuanya berkumpul,
seperti 3 tahap tadi. Pertama kita bicara dengan anak-anak, lalu kita merumuskan. Setelah itu kalau sudah ditempelkan kayak seperti itu. Jadi semuanya harus terlibat andil. Kalau mereka merasa, oh tadi atas usulanku, jadi aku ya harus melakukan seperti yang itu atas usulanku. Jadi semuanya itu terlibat. Lalu selanjutnya yang kita bicarakan tadi adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu namanya segitiga itu sisinya ada berapa Bapak Ibu? Ada 3, ya segitiga ada 3. Maka dari itu yang pertama itu ada di situ validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Tapi urutannya ini yang pertama adalah, yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Contohnya, jika ada anak misalkan di dalam kelas dia sendiri, ada apa untuk kamu di sini? Bu, saya masih mengerjakan PR. Dan mengapa kamu mengerjakan PR? Nah, seperti itu. Pokoknya kita menstabilkan identitas. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam saya mau pergi ke atau menjenguk atau apa. Anak kan pasti punya alasan tersendiri. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan seperti itu tadi. Dan yang kedua tadi, segitiga yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah di sini, semua perilaku itu memiliki alasan. Maka kita tanya, apa? Nah, kamu tidak berangkat pagi tadi, alasannya apa? Mengapa? Itu kita tanyakan. Itu tahap yang 3 tadi adalah validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Di sini kalau sudah tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan tersebut. Jika kamu sudah melakukan hal tersebut, lalu menurutmu apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Itu yang kita tanyakan kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita di kelas, ya. Itu tadi segitiga restitusi. Anak sudah ngapain, Nak? Anak tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Coba bisa. Anak tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia itu tidak apa-apa. Karena Anak bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR di kelas. Kemarin ada juga temanmu yang tidak mengerjakan PR. Anak tidak mengerjakan PR pasti punya alasan. Mengapa? Kemarin saya Oh gitu. Jadi kamu kemarin kemudian kelelahan. Ya. Tetapi Atta kemarin bangunnya sudah kesiangan kan? tidak Jadi Atta masih melakukan hal yang baik karena tidak terlambat ke sekolah. Atta tidak mengerjakan PR tersebut termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak? ada Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Atta langgar untuk masalah ini? saya tidak bertanggung jawab atas sikap saya. Sikap bertanggung jawab itu termasuk penting atau tidak bagi Atta? Penting Kalau tahu seperti itu, lalu apa yang akan Atta lakukan untuk memperbaiki diri? saya akan Lalu kalau Atta sudah tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya, nah Atta ingin menjadi apa ke depannya? saya ingin memperbaiki diri dan bertanggung jawab dan mandiri. Bagus, kalau begitu Atta sudah tahu bagaimana baiknya. Silahkan duduk dan siap-siap untuk mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Ren. Randy tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tahu karena saya tidak bawa buku pelajaran matematika. Randy tidak membawa buku pelajaran matematika. Randy tidak membawa buku pelajaran matematika tidak apa-apa, karena Randy bukan satu-satunya anak yang tidak membawa buku pelajaran. Tidak membawa buku pelajaran itu pasti Randy punya alasannya. Mengapa?
Karena saya kemarin membantu ibu mencuci piring dan membersihkan rumah, jadi saya sangat lelah dan ketiduran. Saya lupa untuk mempersiapkan buku pelajaran. Oh begitu, jadi Randy kemarin kelelahan lalu tidur. Tetapi Randy bangunnya tadi pagi tidak kesiangan kan? Tidak, Bu. Bagus, jadi Randy masih tetap melakukan hal yang baik karena Randy tidak terlambat berangkat ke sekolah. Tadi kesalahan Randy tidak membawa buku pelajaran itu termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak, Ren? Ya, Bu, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Randy langgar untuk permasalahan ini? Saya tidak bertanggung jawab atas sikap saya, Bu. Sikap bertanggung jawab itu termasuk pentingkah bagi Randy sikap tersebut? Penting, Bu. Kalau seperti itu, Randy untuk memperbaiki kesalahan Randy, apa yang akan Randy lakukan ke depan? Saya akan selalu mempersiapkan buku pelajaran sebelum tidur dan akan mengecek tas saya sebelum berangkat ke sekolah. Bagus. Jadi Randy sudah tahu. Lalu Randy ingin menjadi apa ke depannya? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan bertanggung jawab atas sikap saya, Bu. Bagus. Kalau Randy sudah tahu perbaikan untuk masalah Randy, sekarang Randy silakan keluar kembali bermain bersama teman-teman karena sekarang sedang istirahat. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Inilah pemaparan dari kami. Kami harap setelah adanya ini Bapak Ibu bisa melaksanakan budaya positif berikut tadi yang kami paparkan. Guru bergerak Indonesia maju. Semangat untuk guru SDN Panggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Panggung, demikian tadi pemaparan dari Ibu Umi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Untuk waktu berikutnya yaitu untuk sesi tanya jawab diberi 4 atau 3 atau 3 penanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, ini yang saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Ya, ini tadi ada sedikit, yaitu jika keyakinan kelas semula itu dibuat 5 atau 6 poin dirasa cukup mungkin ya. Tapi ternyata di kemudian hari terjadi kesalahan anak yang tidak termasuk dalam keyakinan kelas. Ya. Dan di sini yang saya pertanyakan yaitu bagaimana tindakan kita sebagai guru untuk mendisiplinkan peserta didik mengenai keyakinan kelas tersebut yang semula 6 atau 5 poin dirasa sudah cukup, ternyata di kemudian hari kesalahan anak yang tidak termasuk dalam keyakinan kelas tersebut. Ya, bagaimana tindakan kita sebagai guru untuk mendisiplinkan peserta didik mengenai keyakinan kelas tersebut? Nah, mungkin ini bicara dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Tadi jika ada kalau sudah melakukan keyakinan kelas tersebut terdiri dari 4, 5 atau 6. Tapi ternyata di kemudian hari ada anak itu melakukan suatu kesalahan yang tidak termasuk dalam keyakinan kelas tersebut. Maka ini itu begini Bapak. Jadi kita lurus saja.
ketika keyakinan kelas itu ada yang baru, kita tawarkan kepada anak-anak. Oh anak-anak, tadi si A melakukan ini, bagaimana ya kalau ini dijadikan keyakinan kelas? Akhirnya anak setuju Bu. Nah ya seperti itu. Nah jadi ada perubahan, tidak monoton hanya itu. Kalau sudah ada 4, 5, nanti ditambah 6 kan tidak apa-apa. Kalau ada mungkin yang belum termasuk keyakinan kelas, mungkin seperti itu Bapak. Pripun Bapak? Sambung. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu Pak Abed ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. 3. Silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada Bu Umi yang telah memberikan pemaparan kepada kami semua tentang paradigma baru tentang disiplin positif. Tadi selama pemaparan saya ada beberapa catatan kecil. Ini saya memberikan sedikit pemantapan atau istilahnya sharing dari pengalaman saya sendiri selama ini di kelas tentang yang menurut saya di mana itu saya sudah menerapkan disiplin untuk anak-anak, tapi ternyata dari pemaparan Bu Umi tadi kita mendapatkan paradigma baru bahwa disiplin positif itu bukan tentang hukuman dan penghargaan atau reward. Selama ini yang kami lakukan, saya terutama itu biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan diberi hukuman. Kemudian kalau anak-anak bisa melakukan sesuatu atau mereka melakukan sesuatu dengan sangat baik, kita berikan reward atau kita berikan pujian. Selama ini seperti itu yang kami lakukan dan itu saya merasanya itu sudah baik, sudah sesuai dengan disiplin yang harus diterapkan kepada siswa. Tapi ternyata ada hal baru yaitu tentang pelaksanaan konsekuensi, ada konsekuensi dan ada restitusi yang harusnya kita terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita di kelas dengan anak-anak bahwa mereka harus berusaha untuk memberikan saya maksudnya akan berusaha memberikan tentang pemahaman tentang konsekuensi dan restitusi ini di kelas saya dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Ayo kita sekarang bukan tentang hukuman dan reward atau penghargaan lagi, tapi kita akan membuat contoh dari Bu Umi tadi, membuat keyakinan kelas bahwa kita perlu melakukan konsekuensi dan restitusi itu di dalam kelas. Mungkin itu saja Bu Umi sharing sedikit dari saya tentang pengalaman saya pelaksanaan disiplin positif di kelas yang saya pikir itu sudah disiplin positif, tapi ternyata ada hal lain yang lebih positif lagi dari pemaparan Bu Umi tadi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ali untuk pesan. Baik, terima kasih. Mungkin itu Pak Abed ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Bapak Ibu yang mau tanya? Monggo Bu Tuti. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Umi. Mohon izin bertanya, menurut penjelasan Ibu Umi tadi, penghargaan merupakan identitas gagal. Selama ini saya menerapkan kepada anak dengan pemberian reward berupa tepuk tangan dan acungan jempol. Pertanyaan saya, bolehkah pemberian reward seperti itu diberikan kepada peserta didik? Terima kasih, saya mohon penjelasannya. 3. Ya, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Ya, reward, yang namanya reward, penghargaan itu dalam arti begini Ibu. Penghargaan itu bisa kita berikan kalau itu tidak verbal. Jadi contohnya bukan kita memberikan uang, memberikan benda, memberikan pensil atau pulpen, tapi ketika kita memberikan, anak-anak itu sudah bisa melakukan suatu kegiatan, akhirnya dikasih jempol atau dikasih tepuk tangan. Misalkan
tepuk jempol, prok 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 jempol, prok 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 jempol, prok prok prok. Good, seperti itu juga boleh. Tapi yang intinya seperti itu boleh, tapi tidak penghargaan berupa barang ataupun suatu benda. Mungkin seperti itu, Bu Tuti. Baik, itu tadi Bu Tuti atas jawaban dari Ibu Umi. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada nih Bapak Ibu Umi. Terima kasih. Kita Bu Umi. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk pemaparan pada hari ini sudah kita laksanakan dengan harapan Bu Umi dalam program calon guru penggeraknya bisa berhasil. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah acara pada pagi siang hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Yuliastuti SPD selaku Kepala Sekolah SDN Panggung di mana tempat Ibu Umi mengajar. Saya sangat bangga dengan segenap Bapak Ibu guru yang mengajar di SDN Panggung yang mempunyai kinerja dengan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Umi yang masuk menjadi guru penggerak, tepatnya di angkatan 7 Kabupaten Magetan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang telah dipaparkan Ibu Umi merupakan aksinya dalam pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, di mana walaupun pengimbasan ini sudah selesai, akan menjadi motivasi dan contoh diimbas oleh seluruh guru di SDN Panggung ini, yang nantinya anak-anak akan lebih disiplin, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan pengelolaan pembelajaran serta meningkatkan capaian-capaian pembelajaran dalam prestasi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bu Umi yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan dari Bu Umi Nur Hasanah dari SDN Panggung. Menurut saya mengenai pemaparan Bu Umi tentang budaya positif itu sangat baik diterapkan di sekolah saya, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Dan ternyata kami baru tahu bahwa mereka selama ini disiplin positif masih karena faktor ekstrinsik. Dan kami sebagai guru juga menjadi tahu dan mendapat pengalaman baru bahwa kami sebagai guru saat menerapkan disiplin positif, kami berperan sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Sehingga kami bisa menanamkan disiplin kepada siswa dan juga pada diri kita sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita bisa terapkan di sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila, guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.